ya apa yang ditentukan oleh fakultas kita ikutin, ya nggak usah kita perdebatkan, ya karena menurut saya itu yang terbaik. Saya yakin fakultas tidak akan mempersulit mahasiswa dan tidak mempersulit dosen maupun tidak mempersulit institusi sendiri, ya, karena kita harus punya aturan main SOP. Semua yang ditetapkan di Vkom itu pada dasarnya sudah diuji tingkat kebenarannya, ya. Jadi kayak tugas-tugas, ya, di email, ya, otomatis tugas di akademik tahu siapa-siapa yang menyerahkan makalah, ya. Itu tetap masih terbuka sampai ke 24. Sebelum masuk ke topik 13, ada kira-kira yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman ingin ditanyakan. Ya. Untuk memudahkan komunikasi, silakan dalam diskusi kita ini kita terbuka untuk saling memberikan masukan, kritikan. Reni ada masalah? Kevin Mufli? Dari saya nggak ada, Pak. Dari Kevin tidak ada. Kevin? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Reni? Tidak ada, Pak. Masalah, ya. Udah dikirim makalahnya ke email Bapak belum? Saya udah kirim tadi sore, Pak. Kemana? Ke email. Email mana? Yahoo atau apa? Yang Yahoo. Yahoo belum ada. Coba CC-kan ke WA ya. Biar nanti kalau udah masuk salah satu, nggak ada masalah. Yang ada Riza tadi. Tapi itu dia PDF dia. Ya. Tolong diulang ya. Coba nanti setelah kuliah, Reni boleh kirim lagi ya. Yang Iya, ke baik, WA Pak. ya. Karena Bapak lihat di Yahoo hanya Riza aja yang tadi muncul. Ya. Di apa nih? Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita mulai masuk ke poin 14, kita buka diskusi 13. Kita buka nanti presentasi oleh dosen, nanti kita buka diskusi. Ya, mudah-mudahan cepat tuntas, tidak ada masalah, sehingga pertemuan kita tinggal satu lagi. Ada? Reza ada pertanyaan? Kevin? Berarti? Kalau tidak ada, kita buka aja. Ya, kita share screen dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat. Ya. Ini udah bisa lihat materi yang ke-13. Sudah? Oke, kita lihat. Tema kita kasus pelanggaran hukum dalam media mainstream dan media penyiaran. Media mainstream itu media arus utama. Media arus utama itu seperti media cetak, majalah, radio dan TV, dan terakhir online. Nah, media penyiaran juga televisi, radio, dan media online. Itu termasuk juga media mainstream. Nah, media penyiaran juga masuk, televisi, radio, dan media online. Jadi itu yang dikatakan kasus yang kita teliti, yang kita permasalahkan, pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh media mainstream, media penyiaran. Bukan media new media atau media sosial. Ingat, tema besar kita, mata kuliah kita ini hukum dan kode etik media. Jadi kita berbicara tentang media mainstream, bukan berbicara tentang media sosial. Memang di sini tidak ada, karena materi mungkin kalau media sosial mungkin ada mata kuliah khususnya, mungkin jurnalistik online mungkin, atau media online. Tapi di sini kita berbicara tentang media mainstream. Ya. Media mainstream itu media masa kini, media arus utama. Ya. Mainstream itu arus utama. Nah, kita lihat materi hukum dan pers. Ya. Nah, ini menyinggung langsung ke media mainstream kita. Ya. Media online, media sosial bukan masuk dalam ranah media mainstream. Ya. Jadi yang dikatakan media mainstream atau media arus utama adalah media televisi, radio,
media online, media cetak, itu yang mainstream. Jadi kamu tahu, ya. Di luar itu bukan masuk ranah media mainstream. Nah, dalam materi hukum dan pers, ya mungkin apa yang dimaksud pengertian pers, apa subjek hukum pers, apa aja asas hukum pers, dan dasar hukum tentang pers. Ini yang kita coba bahas 4 tema ini di malam ini, ya, yang secara umum, ya. Saya yakin kalau udah melihat, karena materi juga saya kirim kalau tidak salah hari Senin yang lalu. Ya. Nah, kalian ini dengan pengertian pers. Ya. Pers itu, ya, adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa. Media sosial, lembaga sosial. Pers itu lembaga sosial. Ingat, pers adalah lembaga sosial, bukan lembaga negara, bukan lembaga independen, bukan lembaga institusi, lembaga sosial. Jadi siapapun boleh mendirikan pers ini, ya. Karena pers itu intinya lembaga sosial dan wahana komunikasi massa, bukan wahana komunikasi antar individu, bukan. Kalau WA mungkin komunikasi antar individu maupun antar kelompok grupnya, tapi kalau pers ini wahana komunikasi massa. Katakanlah di media cetak, massa yang komunikasi massa. Media televisi, komunikasi massa. Media radio, komunikasi massa. Media online, komunikasi massa. Jadi tidak yang dikatakan pers itu bukan masuk ranah pribadi, bukan komunikasi kelompok, bukan komunikasi individu. Nah, dalam konteks pers itu adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Pak, kalau begitu semua media online masuk ranah sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik? Tidak semua media online. Ya, ada media online yang hanya terfokus pada hukum, ada tentang artis, ada tentang pertanian, ada tentang teknologi, ada tentang pribadi, ada tentang lingkungan. Ya. Jadi media online yang bisa dikatakan masuk ranah pers kalau dia produknya berkaitan dengan kegiatan jurnalistik. Tahu ini? Jadi tidak semua media online itu, apakah itu media online itu masuk ranah jurnalistik? Tidak. Media online yang masuk ranah jurnalistik, ya, dia mempunyai badan hukum dan terdaftar di Dewan Pers. Di luar itu dia bukan masuk media online yang kegiatan jurnalistiknya menyangkut bidang pers. Ya. Karena mengapa ke Dewan Pers? Karena Dewan Pers itulah lembaga yang mendata, lembaga yang memberikan perlindungan kepada masyarakat maupun kepada pers sendiri. Dewan Pers itu bukan lembaga yang mutlak membela kepentingan pers, yang salah pun dibela, yang benar tetap dibenarkan. Bukan itu Dewan. Dewan Pers itu adalah lembaga independen. Lembaga independen yang berada di tengah-tengah, memperhatikan kelompok pers dan memperhatikan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pers. Nah, Dewan Pers itulah yang sebagai lembaga yang bisa menuntaskan apa yang dilakukan oleh pers, termasuk jurnalisnya, dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi ke publik. Jika ditemukan kekeliruan, nah Dewan Pers inilah yang akan menjembatani. Kalau memang pers itu salah, Dewan Pers akan memberikan teguran kepada medianya, termasuk kepada jurnalisnya, bahwa informasi yang Anda tulis di media ini adalah salah. Mohon diralat atau diklarifikasi. Kalau memang benar, tolong jelaskan di mana letak benarnya. Kalau sekiranya ada salah, silakan lembaga Anda untuk mengklarifikasi.
memperhatikan hak jawab dari narasumber. Itu sudah ditegaskan di Dewan Pers. Jadi Dewan Pers itu bukan membela kepentingan para jurnalis. Kalau jurnalis salah, tetap dikatakan salah, dan harus diperhatikan hak jawab dari masyarakat atau narasumber yang menjadi yang dijadikan sumber dalam pemberitaan yang digunakan oleh jurnalis untuk lembaga pers. Nah, itu ini yang dikatakan pers. Jadi pers itu memang lembaga sosial, wahana dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Ingat, ya, ada lembaga sosial dan wahana komunikasi massa, tapi tidak melaksanakan kegiatan jurnalistik, bukan pers. Ingat, ya. Ya Pak, dia lembaga sosial, Pak. Dia juga sebagai komunikasi, tapi bukan kegiatan jurnalistik, ya, dalam konteks 6M tadi, bukan merupakan produk pers, bukan bisa diartikan pers. Ya, yang kamu tahu, yang dikatakan produk pers. Ya, ada banyak seperti media-media online, lembaga-lembaga kantor atau lembaga-lembaga sosial lainnya. Ya, dia tetap merupakan wahana komunikasi massa, ya, seperti katakanlah lembaga sosial atau lembaga keagamaan, ya, tapi dia punya media online dan juga melaksanakan komunikasi massa. Dia juga melakukan kegiatan laporan, tapi tidak masuk dalam ranah pers karena dia tidak bukan kegiatan jurnalistik yang mencakup 6M, ya, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi itu ke publik. Ini yang katakan bukan pers. Poin-poinnya aja, kalian udah tahu. Pers dalam sempit, ya, pers dalam sempit seperti mengandung penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita jalan dengan jalan kata tertulisnya. Pers dalam sempit menyampaikan atau menyiarkan atau menyalurkan informasi, penyampaian pikiran, gagasan yang diolah menjadi berita dari narasumber. Itu dalam arti pers. Kalau dalam arti luas, memasukkan dalam semua media massa komunikasi, media communication, untuk menyampaikan pikiran-pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata tertulis maupun kata tertulis. Pers dalam arti luas, pikiran yang digagas, yang disampaikan oleh masyarakat, yang diliput oleh media para jurnalis, yang disampaikan, yang ditulis di medianya masing-masing. Ya, unsur-unsur pers itu adanya, unsur-unsur pers itu adanya lembaga atau orang, ya, orang lembaga atau katakanlah jurnalisnya, itu orangnya. Kalau lembaganya berbadan hukum, ya. Yang berikutnya ada berita sebagai hasil pekerjaan, ada produknya, ada produk yang dia kerjakan, ya. Lembaganya X, orangnya ada krunya jurnalis, tapi jurnalisnya ada yang dihasilkan, ya, ada yang dihasilkan dari kerjaannya, yaitu adalah berita. Adanya kelompok orang menerima, ya, informasi yang diolah oleh para jurnalis bisa dibaca oleh masyarakat. Katakanlah media online Kumparan, ya. Nama medianya Kumparan, orangnya, reporternya ada sekian banyak, dan reporternya itu mencari informasi berita dan menuliskan informasi itu di medianya kepada publik, sehingga masyarakat tahu apa yang terjadi di suatu tempat. Katakanlah dalam kasus beberapa minggu lalu keluarga dari Ridwan Kamil meninggal, itu kan ada lembaganya, katakanlah seperti Detikop atau Kumparan.com. Ya, lembaganya yang dikatakan bisa dikatakan unsur pers itu ada lembaganya, Kumparan. Orangnya ada wartawan Kumparan.
apa yang dikerjakan oleh wartawan kumparan, yaitu perkembangan tentang pencarian Emil, belum ketemu, sampai ketemu sampai jasadnya dibawa ke Indonesia. Itu hasil pekerjaan dari orang tadi. Nah, hasil karya orang tadi, rapor tadi, bisa diketahui masyarakat. Ya, kita bisa lihat apa yang terjadi liputan-liputan media online, apa yang terjadi di liputan-liputan tentang TV maupun radio, tentang Sinta, RRI, atau Semora, yang mengembangkan tentang pekerjaannya terhadap objek yang digarap. Ini kalau 3 unsur itu dan masuk, itu bisa dikatakan. Jadi kalau media online kalau media sosial apa bisa dikatakan ada unsur-unsur pers? Media sosial tidak, karena dia tidak ada jurnalis. Ada lembaganya Pak, dia terdaftar. Tapi ada nggak hasil yang disampaikan ke masyarakat dalam bentuk produk jurnalistik? Seperti membutuhkan unsur 5W1H. Kalau dia tidak masuk unsur 5W1H dan mengembangkan konsep berita yang berimbang dan bisa diverifikasi, ya, kalau dia terdaftar di Dewan Pers, baru bisa dikatakan produknya adalah unsur. Kalau di luar itu, lembaga media sosial yang tidak terdaftar di Dewan Pers bukan merupakan produk yang dihasilkan itu adalah produk pers atau jurnalis. Produk yang dihasilkannya itu adalah merupakan produk cyber. Kalau terjadi pelanggaran kejahatan cyber. Kalau pers, produk yang dikerjakannya itu, kalau tadi pelanggaran masuk ranah dari pers. Dari pers itu dia kejahatan yang dilakukan oleh para pers, dan sebelum kasus itu ditingkatkan ke proses pengadilan, lembaga pers ini ya, yang dikatakan delik pers yang dilakukan oleh para jurnalisnya, dan lembaganya melakukan verifikasi, melakukan ralat. Ini yang dikatakan unsur. Ya, jadi kalau lembaga-lembaga yang bisa dikatakan produk jurnalistik, produk pers, jika ada kesalahan, jika ada kekeliruan, dan dia tidak menunjukkan untuk menyatakan pernyataan. Berbeda dengan media sosial, ada kesalahan di Facebook, menyerang orang, atau di YouTube, kesalahan itu nggak bisa menggugat. Karena Facebook, Instagram, TikTok kan tidak ada kantornya di Indonesia, dari luar. Kan? Bagaimana kita tahu siapa yang nulis, di mana rumahnya, di mana kantornya ada. Tapi kalau produk pers, medianya sudah tahu. Katakanlah kumparan, kita tahu di mana alamatnya. Itu di webnya kan ada alamatnya. Ada kita lembaga hukum, kita bisa buka. Kita bisa dilihat dalam terdaftar nggak? Ada nggak nama-nama para pekerjanya? Ada nggak nama-nama jurnalisnya di dalam? Kalau di media sosial nggak ada. Kita nggak tahu di mana alamat Facebook, di mana alamat YouTube, di mana alamat Instagram. Nah, itu dia merupakan produk cyber, dan kejahatannya, pelanggarannya disebut pelanggaran cyber. Ini unsur beda dengan unsur pers. Unsur pers itu yang produk jurnalis tadi, yang kita katakan lembaga-lembaga mainstream tadi, ya, lembaga utama tadi, dan sifatnya terbuka, ya, dan jelas alamat-alamat. Azas kemerdekaan pers itu adalah demokrasi. Demokrasi itu tidak mementingkan kelompok tertentu. Demokrasi, jadi dua belah pihak. Kalau media sosial kita belum tentu. Ya, apa yang ditulis oleh Facebook, apa yang disampaikan oleh Instagram belum tentu demokrasi. Ya. Banyak menyerang orang. Begitu orang menggugat, ya,
bagaimana mencari alamatnya. Ya, salah satu melapor ke polisi, Direktorat Cyber, Direktur Cyber mengacak dia sistem yang dia punya, dan baru tahu siapa yang membuat, siapa yang melakukan. Ya, kalau masyarakat umum kan tidak tahu. Berbeda dengan pers, demokrasi, lembaganya ada, reporternya ada, kantornya ada. Ya, adil menurut kita secara berimbang, bisa diverifikasi. Dan dia ada dasar hukumnya. Supremasi hukumnya itu adalah Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Ini aja sumber kantor, dan ajas sumber kantor sangat terbuka. Demokrasi, adil, dan ada dasar hukumnya. Kalau media sosial, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya kan nggak ada. Ya, kita bisa menghujat orang. Ya, dari media sosial kita nggak senang terhadap kelompok ini, kita bisa menghujat. Dasar hukumnya apa? Kan nggak. Tapi kalau pers ada dasar hukumnya. Dia menghujat, membuat ada kesalahan, dia ada dasar hukum di Undang-Undang Pers. Ini aja teman-teman. Oke. Tidak pidana pers dan juga subjek hukum tidak pidana pers. Subjek hukumnya apa? Orang, wartawannya, dan lembaganya. Tapi subjek hukum tindak pidana media sosial, medsos, nggak tahu subjek hukumnya. Bukan koperasi, kan nggak bisa. Kalau saya menghujat teman-teman di sini, saya pojokin kalian sehingga fakta nggak ada, seolah kalian marah, kan nggak bisa menggugat Facebook karena korporasinya tidak berkantor di Jakarta. Ya, menggugat saya, ya mungkin harus ada laporan ke polisi. Ya. Kalau polisi menganggap informasinya ini penting, polisi baru bekerja. Kalau tidak, polisi akan mengabaikan. Nah, kalau pers kan jelas. Ya, orangnya, ya, reporternya bersalah, kooperasinya, lembaganya bisa digugat. Ya. Kalau pers itu membuat informasi, wartawannya membuat informasi salah, orang bisa menggugat reporter, bisa menggugat korporasinya, bisa menggugat lembaganya. Kalau di media sosial tidak. Nah, ini sebagai pembanding yang bisa nanti. Dan sumber-sumber hukum pers bisa dilihat, ya, KUHP, Undang-Undang Nomor 40 tentang pers, Undang-Undang Nomor 30 tentang penyiaran. Media, ya, media fundamental, media fundamental, ya. Fundamental itu ya media yang punya pijakan undangan, undangannya, ya, sumber media yang berisi peraturan perundangan yang mengatur atau menjabarkan penggunaan dan fungsi hukum media fundamental. Dia punya dasar berpijaknya dalam melakukan kegiatan, ya. Maka itu media fundamental itu dasar pijaknya undang-undang pers, undang-undang penyiaran, undang-undang periklanan, dan undang-undang apa lagi, undang-undang pers, undang-undang periklanan, undang-undang penyiaran, undang-undang periklanan, dan undang-undang tentang telekomunikasi atau tentang satelit. Sumber hukumnya bisa dilihat dasar tadi, fungsional media, ya, keputusan Menteri tentang media itu kalau televisi lebih banyak frekuensinya, radio juga frekuensi. Kalau media cetak lebih banyak tentang izinnya, dan siupnya. Strukturalnya yang sudah saya sendiri, dasar lahirnya Undang-Undang Pers, Undang-Undang Pers di nomor 40 tahun 99. Yang salah satunya pers salah satu sarana mengeluarkan pikiran. Yang dijamin berdasarkan konstitusi. Konstitusinya apa? Kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Pasal 28 huruf E. Ya, itu dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. Ini dasarnya. Ya. Berikutnya, dasar lahirnya Undang-Undang Pers, pers harus bebas. Atau pers itu tidak boleh dikekang. Ya, pers harus berperan menjaga perdamaian dunia. Ya. Ini lanjutnya pers lahir sebagai amanat konstitusi. Ya. Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar kita menyebutkan pers itu harus ada.
Itu dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan di pasal 28 huruf E, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan. Sampai ujungnya pesan pers, pesan pers itu apakah badan hukum PT atau yayasan atau CP, tergantung ya, dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM ya, berkomitmen untuk mencerdaskan bangsa, wajib memberikan upah, kesejahteraan dan pelatihan kepada karyawan ya, wajib mengumumkan pertanggungjawabnya selama 6 bulan terakhir masa jawabnya selama 6 bulan 11 dan standar sosial badan hukum PT atau yayasan atau CP ya, berkomitmen mencerdaskan bangsa, memberikan upah kepada tadi kan saya lihat di pers dalam pers ini ada jawab pers wajib meminta tolak. Setengah materi screen-nya saya tutup dan kita membuka ruang untuk berdiskusi. Monggo silakan. Ada berapa orang sini? Ada 6 orang nih, ada 5 orang. Masih kita tunggu 3 orang lagi. Monggo silakan. Materinya udah, saya hanya menjabarkan untuk pemanasan aja untuk kita diskusi. Silakan teman-teman. Ketua kelas belum datang ya? Silakan. Reza, Kevin, Reni, Alvinda, dan Cantika. Silakan. Ayo. Pak, saya mau Ya, nanya. silakan. Kan bagi seorang jurnalis, undang-undang pers itu kan sangat penting ya, Pak. Ya. Nah, menurut Bapak gimana kalau misalkan si perusahaan itu tidak memberikan pembekalan pada saat pertama kali jurnalis itu mau bekerja gitu, Pak. Jadi si jurnalisnya tuh nggak diberitahu pembekalan kayak misalkan apa-apa saja, terus kayak kode etik jurnalis atau apa gitu, Pak. Nah, karena kan undang-undang pers itu kan penting pada saat meliput dan menulis hasil berita itu, Pak. Oke, pertanyaanmu bagus. Biasanya lembaga-lembaga pers, katakanlah CNN, Kompas TV, RCTI, Metro TV, SCTV, dalam tes masuk sudah dites ke situ. Kalau kita bisa menjawab, bisa lulus, maka itu peluang anak komunikasi dalam tes tertulis itu tinggi. Kalau di dalam tes tertulis peserta calon karyawan tidak bisa menjawab, berarti dia belum mengetahui, berarti tidak lulus. Ada kalanya perusahaan-perusahaan besar seperti CNN Indonesia, dia tidak punya waktu lagi untuk melakukan pelatihan. Dianggap hasil tes ini, hasil umpama katakanlah ini masuk ke CNN Indonesia, ke Transport. Dan teman-teman, karena ini anak komunikasi, mungkin jawaban-jawaban yang tentang pertanyaan komunikasi gampang aja jawab. Tapi ada teman-teman yang lain nggak bisa jawab, nah dia berarti tersingkir. Nah begitu dalam saringannya itu udah dianggap, ya, maka itu biasanya lembaga-lembaga penyiaran, lembaga-lembaga pers itu dalam merekrut calon jurnalis, reporter, wartawan, dia yang menseleksi. Ada lembaga konsultan, ya, lembaga konsultan psikologi, dia yang mentes. Ya. Dia udah dapat saripatinya aja, mungkin wawancara aja, wawancara tatap muka, mungkin wawancara akhir gitu. Tanya Anda dari mana, ngerti nggak ini gini, ya dia yakin. Ya. Lembaga itu kenapa lembaga-lembaga yang seperti Reni bilang itu nggak punya waktu lagi untuk mendidik, katakanlah untuk mengkursuskan calon-calon jurnalis karyawan baru itu.
Dia nggak punya waktu, kan? Dia tidak ada kewajiban. Dia dianggap kita masuk, Anda besok kerja. Ya beruntunglah anak-anak komunikasi di sana ya udah tahu kan. Karena di kuliah kan ada cerita, ada bagaimana bikin berita dan bagaimana konteksnya jurnalistik. Minimal di print itu ada. Jadi nggak perlu, karena alasannya dia lembaga-lembaga penyiaran, lembaga-lembaga pers itu, pertama dia tidak punya waktu. Yang kedua, dia harus mengeluarkan dana lain. Sementara dia lembaga seleksi, lembaga untuk seleksi para jurnalis itu kan lembaga tertentu dan dia harus mengeluarkan uang. Ya biasanya Pak dulu di SCTP itu lembaga ngetesnya itu lembaga dari UI kan. UI dan berkantornya di mana? Ada yang di Jakarta Pusat. Bapak ingat dulu testingnya di daerah Pejaten Raya. Jadi dia menerima hasil. Begitu hasilnya udah oke, kita datang, dikenalkan oleh lembaga ngetes kita bahwa ini hasil seleksi dari sekian ratus calon pekerja jurnalis ini. Nah, lembaga pers katakanlah transport tadi, hanya bilang selamat datang, Anda selamat bergabung, oke besok Anda bisa bekerja. Nah, memang ada kebijakan secara spontan ya, kita nggak langsung bikin berita, kita ditandemkannya dulu. Tandem itu kita ikut dengan teman-teman jurnalis yang udah berapa kali, yang udah karyawan, yang udah bekerja sekian bulan atau sekian tahun. Kita tandem situ. Kita sebagai asistennya lah. Kita melihat. Itu biasanya 2 atau 3 kali. Nah, hari ketiga kita sendiri jalan. Jadi itu standar karena dia menganggap hasil yang dilakukan oleh lembaga psikotes, lembaga penseleksi itu dianggap udah yang terbaik. Enggak ada. Kita belajar sambil jalan aja. Ini pertanyaan Reni itu memang nanti kalau Reni bekerja di lembaga-lembaga pertelevisian atau jurnalis, jangan kaget. Anda bisa disuruh langsung kerja. Ya syukur-syukur disuruh tandem ya. Tandem itu ikut dulu teman yang udah bekerja sekian tahun. Kita misalnya berbaik kita nanya di mobil itu sambil mengamati bagaimana diwawancara, nanti bikin berita gimana. Besok langsung aja kita. Dan Bapak waktu tahun 89 masuk BCTV udah begitu. Begitu masuk langsung ke lapangan. Tandem kita, tapi tandem kita sudah bikin berita juga. Tapi berita yang kita bikin tidak diturunkan. Untuk latihan kita aja. Nah besok dilihat dari tulisan kita itu, dia bilang udah besok cari ini ada informasi ini, Anda cari sana ini aja. Ya. Jadi nggak ada lagi lembaga-lembaga yang begitu calon reporter masuk dikasih pendidikan 3 bulan nggak ada. Di situ kemenangan anak komunikasi di situ. Kemenangan kalian lah nanti dalam periode selanjutnya memang disiplin non komunikasi itu biasa lebih unggul ya. Kenapa? Mama tentang dia sarjana hukum maksudnya. Nanti dia begitu mengulas soal hukum dia lebih bagus. Kita anak komunikasi ya akhirnya kita mulai secara ilmu komunikasi secara umum kan. Itu biasa anak psikologi bagaimana menganalisis tentang kejiwaan seseorang dari sisi psikologi karena dia sarjana psikologi lebih tajam. Itu aja sih ya. Jadi kita nggak bisa lagi di era sekarang itu berharap begitu kita masuk kita dapat pelatihan enggak. Karena itu kan kos lagi dari perusahaan itu dan lagi dia rugi dia kan. Anda masuk sini lah kerja belum dibayar. Kalau kasih pelatihan bulan minggu kan makan gaji buta istilahnya kita kan. Kita dapat pelatihan itu nanti sekian minggu kita nggak dikasih tugas, kita lebih banyak ke pendidikan pelatihan dikatakan di banknya itu untuk lembaga-lembaga profesional itu dia merasa dia nggak mau tahu, mungkin Anda masuk sini dia anggap udah siap terbang gitu. Itu deh. Jadi
kebanyakan lembaga gitu. Jadi dia nggak mau tahu, apalagi dalam persaingan ini dia butuh sumber daya manusia yang siap terbang. Nggak ada istilah ada pendidikan singkat. Nanti pendidikan kita itu sambil berjalan. Setelah Anda bekerja sekian bulan atau sekian tahun, nanti ada pendidikan singkat, baru kita dikasih, dan kamu refreshing dulu, masuk bank dulu, pelatihan. Kalau yang Reni bilang ada pelatihan itu, udah jarang sekali nggak ada. Ya, jadi memang tren sekarang ya kapitalis ya, dia lebih mementingkan bisnis dia, nggak mau rugi. Ya. Sumber daya manusia masuk itu hanya untuk kembali belajar ya, nggak mau. Dia mesti memberdayakan tenaga baru itu. Dan itu lazim di mana-mana. Itu Ren yang bisa Bapak jawab. Mungkin teman-teman bisa memberikan masukan kalau memang kurang pas, silakan. Itu Ren. Menurut Anda sendiri gimana? Silakan, kalau kurang silakan Anda bertanya. Kalau atau memang kurang cocok, bisa Anda berikan angkisan atau klarifikasi terhadap jawaban yang saya berikan. Monggo silakan. Gimana Reni? Bisa dengar? Halo? Iya Pak, sudah cukup. Kalau ada kira-kira lagi, sampaikan. Ya. Ayo teman yang lain. Ya, silakan. Mungkin Kevin, atau Cantika, atau Alvinda. Kita masih ada 2 kali pertemuan. Ya. 1 kali lagi lah. Sekarang kan udah masuk nih. 1 pertemuan lagi. Di luar nanti pertemuan kita nggak usah kita mengadakan Zoom lagi. Ya. Udah nggak ada. Kolomnya udah nggak ada. Pertemuan itu kan 14. 1 UTS, 1 UAS. Jadi 16 kali pertemuan ya. Tapi yang pertemuan daring itu hanya 14. Silakan. Masih ada 1 kali pertemuan lagi. Monggo. Silakan yang ingin Anda pertanyakan, materinya sudah ada. Saya berharap kalian kritik dan kita masukkan. Sehingga ini materi itu kan hanya sebagai untuk perangsang kalian. Buku-bukunya banyak sebenarnya. Kemarin kalau tidak salah saya memberikan jurnalistik online. Ada saya kirim di grup, ada nggak? Ada nggak itu? Saya kirim ke teman-teman grup semua. Yang itu kalau nggak salah di Rexus juga saya kasih. Silakan. Yang monggo. Ada saya kirim. Ini ada jurnalistik digital, lagi digital untuk teman-teman ada menonton. Silakan. Silakan untuk teman-teman berbagi. Tadi Reni sudah bertanya. Alvinda tidak? Alvinda Savera. Kalau tidak ada, kita anggap maksudnya tidak ada. Terus juga Cantika. Ada? Ada Pak. Oke, silakan. Mau menanggapi jawaban yang ditanya oleh Reni, monggo silahkan. Ada sesuatu hal yang ingin berkaitan dengan tema kita, monggo silahkan. Kita gunakan untuk berbagi. Silakan, tidak. Yang didiamkan, Kevin, dan kita yang menyelesaikan. Waktu kita masuk, nanti jam 7. Silakan. Ayo, Alvinda, Kevin, ketika Reza masuk salah sama nona-nona, Kevin, si Reza masuk salah sama Reni yang bertanya. Silakan. Pak, saya mau nanya Pak. Monggo. Ya, ini kan tadi kan dikatakan ada banyak ya Pak sumber-sumber hukum yang berlaku gitu tentang PES, ada UU nomor 40, 32 dan sebagainya. Ya. Kalau menurut Bapak dari undang-undang yang ada masih ada celah nggak sih Pak? Kayak istilahnya buat beberapa oknum pers untuk melakukan istilahnya curi-curi lah gitu Pak. Melakukan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada gitu. Kan sampai saat ini masih ada beberapa oknum
yang istilahnya pers yang tidak berjalan sesuai undang-undang gitu, Pak. Iya. Menurut Bapak itu gimana, Pak? Oke, bagus pertanyaan. Ada. Inilah tergantung waitunya kan. Pekerjaan itu kan, ini kan undang-undangnya kan sebagai pengingat. Ada orang yang melanggar sengaja melanggar undang-undang itu untuk mencari keuntungan. Ada. Benar, Pak Reza bilang. Kembali ke hati nurani. Karena ini profesi, itu kan undang-undang itu sebagai filter, sebagai pengingat. Silakan kalau Anda tabrak, nanti sanksinya Anda juga akan merasakan. Ya kayak seperti KUHP kan. KUHP itu berapa pasal? Berapa ratus pasal. Tapi ada orang melanggar kan, begitu melanggar diadili di pengadilan, divonis dengan pasal gini. Ya dia ya nanti juga dalam konteks jurnalis ya ada undang-undang pers, ada ada KUHP, ada, tapi tetap aja celah untuk melakukan seperti yang Reza sinyalir tadi tetap ada. Kembali ke niat dia untuk apakah dia berprofesi ini untuk secara personal atau profesi ini dia jadikan sebagai alat untuk memperkaya diri. Ya kembali ganti nurani dia. Nah itulah contohnya seperti Riza bilang, banyak kan di lapangan. Tapi kan masyarakat kan bisa bilang. Ya itu kan filter tadi, undang-undang itu kan hanya patokan. Ya. Begitu dia ketahuan melanggar, diketahui masyarakat, baru undang-undang itu bisa menjerat dia. Selagi dia selagi dia melakukan kejahatan dan tidak diketahui orang, ya undang-undang itu tidak bisa menjerat dia. Iya, orang melakukan pembunuhan, begitu dia tidak ketangkap dia aman-aman aja. Tapi begitu dia ketangkap, baru kena undang-undang pasal tentang pembunuhan. Itu tentang KUHP. Begitu juga dengan undang-undang pers. Kalau dia melakukan pelanggaran terhadap undang-undang itu kan benda mati. Ya, bukan undang-undang itu bergerak, begitu kita melakukan kesalahan, undang-undang itu langsung mencekram. Bikin kita tidak bisa gerak, tidak. Kan undang-undang itu semacam apa ya? Itu apa ya? Semacam apa ya? Benda yang dia tidak punya kekuatan, kalaupun dilakukan di luar itu, tapi begitu udah ketangkap, baru undang-undang itu menggigit. Karena itu ada unsur paksaan dalam undang-undang itu. Ya katakanlah dalam kode etik. Kode etik itu sifatnya etika, bukan hukum. Kalau dalam kode etik itu bukan hukum, ini lebih banyak ke etika. Wartawan itu dilarang mengambil amplop atau menerima sesuatu dari yang sumber. Sejauh tindakan itu tidak diketahui oleh orang atau kantornya, ya kode etik itu kan tidak bisa menggigit, tidak bisa menjatuhkan Anda salah. Begitu ketahuan baru tahu, oh berarti Anda menyalahi kode etik. Begitu juga di hukum pers. Ya, hukum pers memberikan kepada jurnalis untuk memberikan hak tolak kepada narasumber, kepada masyarakat. Jurnalis menolak menyebutkan sumber beritanya untuk kepentingan keamanan dari masyarakat. Kalau kita berita, maka berita itu memunculkan pro dan kontra. Ada orang tidak senang. Nah, kita menyembunyikan narasumbernya, orang polisi atau penyidik atau kelompok tertentu menanyakan kepada kita kemana alamat narasumber ini, apa nama lengkapnya, apa identitasnya. Nah, kita sebagai jurnalis dalam undang-undang nggak ada, kita
kita berhak melindungi. Tapi kadang kita bisa juga melanggar, orang juga bisa melanggar. Ya. Dengan apa? Dengan memberi, bukan melindungi narasumber, malah dia membeberkan. Nah, begitu terjadi narasumbernya itu menjadi korban, baru saya sadar kan, kok kita kasih narasumber. Padahal tujuan kita dalam undang-undang pers bahwa setiap jurnalis berhak melindungi, menolak, untuk memberikan identitas narasumber kita. Seperti itu kan. Jadi Kang Reza itu perangkat hukum itu tidak otomatis bisa memfilter para pekerja pers. Dia kan sifatnya benda mati sebenarnya. Nah, begitu terkena ranjau, katakanlah begitu terkena kasus, baru undang-undang itu bisa mengingat. Seperti undang-undang pokok pidana, seperti undang-undang lalu lintas. Begitu kita menabrak ke garis bahu jalan, sejauh polisi tidak ada kan namanya. Begitu kita pakai garis bahu jalan ditangkap oleh polisi, baru kita kaget ada undang-undang lalu lintas yang menjerat kita. Kalau tidak ada polisi yang menangkap kita kan undang-undang lalu lintas kita tidak punya kekuatan apa-apa. Nah itu seperti itulah perangkat hukum tadi, salah satunya undang-undang pers atau undang-undang penyiaran. Dia sifatnya akan menggigit atau akan memberikan akibatnya, ya, setelah terjadi sebabnya itu. Sebabnya apa? Dia melanggar, akibatnya ini. Ini yang bisa Bapak jelaskan ke Reza. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambah. Menurut Reza sendiri bisa melengkapi atau menjelaskan lagi? Enggak Pak, sudah cukup Pak. Terima kasih. Ya. Tadi Alvinda tadi mau bertanya, monggo silakan. Mau menambahkan atau mengkritik apa yang disampaikan oleh dosen tadi, monggo silakan. Alvinda, Alvita, maupun Kevin. Kita hanya 1, 2, 3, 4, 5 orang. Materinya sudah, tinggal kalian membuka. Bapak, saya mau tanya, masih tadi perihal regulasi pers itu. Nah kan memang selama ini regulasi pers itu udah dari lama ya Pak, tapi memang segelintir orang itu masih ada aja yang melanggar. Ya memang walaupun balik lagi ke hati nuraninya, kalau menurut Bapak nih, selain faktor hati nurani, faktor apa saja yang menjadikan masih banyak banget orang yang melanggar regulasi pers tersebut, dan juga sekaligus perusahaannya sendiri, faktor apa saja sih Pak? Ya. Kembali ke nawaitu, niat sebenarnya. Ya. Regulasi itu kan sifatnya memberikan pencerahan. Ya. Tapi kalau niat dari perusahaan persnya maupun niat dari para jurnalisnya itu, kalau itu dilanggar, ya mau diapain lagi? Benar apa kata Cantika tadi? Regulasi ada, undang-undangnya ada, tapi kembali ke sumber daya manusia itu, ke profesi dia. Apakah profesi ini dia memang menghayatin, pekerjaan ini dia hayatin setulus hati, ya gitu. Jadi dia sekalipun ada regulasi, ya, jadi dia tidak kena faktor regulasi itu, dia akan menjadi penyiarnya, tapi tergantung niatnya. Tergantung penerapan dari profesi dia. Ya, seperti tadi perusahaan tidak memperhatikan nasib para jurnalis, tidak memperhatikan keamanannya, padahal dalam regulasi kan ada. Ya, setiap regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga terkait, katakanlah pemerintah atau LSM, bahwa pers itu harus
dihormati, dilindungi, harus diperhatikan remunerasinya. Tapi ada sebagian lembaga pers justru tidak memperhatikan gitu. Nah itu di situ tergantung niatnya kan. Tapi dalam hal ini kan pers itu kan sebagai orangnya, sebagai manusia kan juga dituntut untuk terus belajar. Kalau di dalam suatu di perusahaan dia lembaga yang tidak memperhatikan tadi, ketika kemudian di karyawannya, jurnalisnya, nah para jurnalisnya itu suatu saat pasti akan keluar. Walaupun ada regulasi, walaupun ada peraturan-peraturan, tapi kalau tidak diperhatikan, ya sekarang kan zaman sekarang kan sudah berkembang terus kan. Ya, sekarang banyak para pekerja, para jurnalis, kalau dia merasa hak dia tidak diperhatikan, bukan dilanggar Pak, tidak diperhatikan, ya dia akan keluar. Kan ini semacam perkembangan dari faktor bisnis kapitalis kan. Bisnis kapitalis itu kan kembali ke orangnya, apalagi di generasi milenial, kalau dia tidak senang terhadap sesuatu terhadap perusahaannya, kalaupun dia dibayar mahal, dia akan keluar. Dia tidak beraman apakah gajinya besar, apakah gitu. Kalau dia merasa tersakiti dalam konteks pribadi dia, dalam konteks quote and quote tersakiti, nah si pekerjanya, maka jurnalisnya akan keluar di situ. Dia udah merasa tidak nyaman gitu, tidak enak dalam posisi itu untuk bertahan. Ya, dalam ibaratnya kursi panas. Nah disinilah ya dibutuhkan kepiawaian dari perusahaan itu sendiri atau kepiawaian dari sumber daya SDM itu sendiri untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam karir seseorang, termasuk karir jurnalis. Walaupun dia bekerja di CNN, ya, kan dia keluar. Karena dia sekalipun gajinya besar, tapi dia tidak merasa nyaman. Kan? Jadi kembali tadi, kuncinya adalah keterbukaan, ya, saling harga menghargai, ya. Karyawan juga merasa dihargai di bekerja di lembaga institusi, ya, dan institusi juga menghargai bekerja itu sebagai aset perusahaan. Ya. Ada satu lembaga pers di Jakarta ini yang menganggap kehadiran sebagai aset perusahaan. Jadi risih dia kalau wartawan atau pekerjanya keluar, dia akan nanya apa yang membuat Anda keluar. Soal gaji biasanya pasti ditutupin, oke, lagi besok Anda bikin lagi. Tapi dia mau cari, mengorek apa yang menyebabkan seseorang itu keluar. Ya. Ditanya untuk apa? Untuk pembelajaran juga. Jadi menganggap setiap karyawan, setiap jurnalis itu aset sama perusahaan. Jadi dia mencari tahu penyebabnya kira-kira mengapa karyawan ini merasa tidak betah terhadap itu. Jadi yang perlu ini kan adalah bagaimana menciptakan iklim kerja dan bagaimana menganggap pekerja sumber daya itu sebagai aset perusahaan. Kalau itu udah, pasti tidak akan terjadi silih berganti masuk di perusahaan. Karena perusahaan itu akan menganggap gagal kalau setiap karyawannya keluar masuk. Kalau keluar mungkin pensiun, oke, atau meninggal, oke, bisa dimaklumi. Tapi bersekian tahun keluar, itu semacam kegagalan di perusahaan. Di mana? Nah, seperti itu kan. Yang menurut Bapak, seperti Cantika bilang itu, bagaimana lembaga itu menganggap karyawan sebagai aset. Ya. Kalau karyawan itu dijadikan aset dan karyawan itu diperhatikan secara profesional, ya, kalau dia benar, itu lebih bagus, dia naik pangkat atau remunerasi. Tapi kalau dia memang
tidak bagus, dia juga dapat punishment. Kalau dia bagus dapat reward. Itu kan yang 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 sekarang memang di era sekarang banyak pesan-pesan begitu kan. Ya, Anda bagus, masuk karya Anda bagus. Anda nggak bagus, Anda akan di-grounded. Itu alternatif begitu. Nah itu tadi, jadi sekalipun ada regulasi, yang penting Nawa itu di perusahaan itu memberikan kesempatan keluasan dari karyawan ya, sebagai manusianya, untuk membuat dia itu merasa memiliki perusahaan. Ini menurut Bapak, ya, banyak, masih ada. Ya. Di SCTP tidak seperti itu, banyak berdua desa, Nyukua, bawa gerbong, pokok Nyukua, bawa gerbong, bersifat. Tapi ada salah satu TV yang baru, dia justru dalam 20 atau 30 belakangan tidak ada sistem keluar masuk itu. Karena perusahaan itu menganggap setiap sumber daya manusia merupakan hasil. Bapak rasa itu ya, yang perlu diperhatikan. Nawa itu dari lembaga ini, walaupun ada semacam regulasi, tapi regulasi itu tidak memberikan keuntungan baik kepada sumber daya manusianya maupun kepada perusahaan itu sendiri secara personal. Dia akan terjadi seperti yang Nona Cantika katakan. Itu menurut Bapak. Mungkin menurut Cantika sendiri apakah bisa mewakili atau memuaskan? Monggo. Kalau belum bisa memuaskan, mungkin teman-teman lain bisa menambahkan. Monggo silakan. Oke, Cantika, mungkin teman-teman lain, Kevin bisa menambahkan? Ayo. Menurut Cantika sendiri bagaimana? Sebagai wakili atau ada sesuatu yang mengganjal, monggo silakan. Sudah cukup Pak, sudah bisa dimengerti. Ini silakan, mungkin dari sisi Kevin bisa menambahkan. Kevin ada nggak? Mungkin. Ada Pak, sudah Ya, cukup menurut saya Pak. Kira-kira atau ada masukan-masukan lagi? Monggo silakan ya, atau pertanyaan lain. Jadi saya tidak ada Pak. Ada tambahan-tambahan atau yang dari hal-hal yang menjadi penghambat Anda? Silakan gunakan kesempatan ini untuk kita berbagi ilmu, sharing, dan jangan takut untuk disalahkan. Karena tidak ada dalam hal kuliah ini untuk saling menyalahkan. Ya, ini saling mengisi, saling kita berdiskus, ya, menambah, ya, saya dapat ilmu, saya tuangkan di dalam program ini, dan dapat ilmu, tuangkan ini menjadi ilmu yang berguna. Dapat ilmu, memberikan ilmu, ya, saling berbagi sehingga ilmu kita bertambah. Ilmu itu kalau disimpan akan hilang, tapi kalau ilmu kita berbagi, dia akan masuk lagi. Itulah yang akan. Masih ada kira-kira teman-teman yang ingin menambahkan? Ayo, materinya udah. Menurut saya materi udah begitu banyak, tinggal reaksi dari teman-teman untuk mengkritisi. Waktu itu masih ada, mungkin sekitar setengah jam lagi. Mungkin satu pertanyaan nanti kita bahas, kita rangkum, kemudian jadi suatu. Semoga silakan Reza kali ini. Ya. Kira-kira masih ada yang ditambahkan? Teman lain nggak ada? Masih ada kira-kira? Kevin, Reza, Reni, Arvinda, dan Cantika ada? Jadi tambahan?
yang ditanyakan dari materi ke-13? Ayo, silakan. Ya. Kalau kalian nggak bertanya, saya nggak bisa nambahkan ilmunya lagi. Nah, topiknya udah satu frame ini, ya sekitar itu. Ya, kan saya tidak berani, saya tidak mau buka pertemuan ke-14. Ya, berarti itu masa kalian. Jadi, ya materi yang cakupannya itu, ya dalam frame yang untuk pekan ini ya segitu. Nah, tinggal teman-teman bisa mengolah nggak pertanyaan itu sehingga materi yang itu jadi bisa. Jadi kalau saya keluar dari frame pertemuan ke-13 itu agak susah lagi. Karena hari ini frame-nya itu tinggal teman-teman mengembangkan apakah frame yang saya kasih dalam pertemuan ke-13 ini bisa dikembangkan oleh masing-masing. Monggo silakan. Sambil saya mengaksen ini memang nggak ada. Beda ada, mungkin ada, berapa ada, ketua kelasnya makin nggak ada kabar. Ini tadi, itu, 2, 3, 4, 5. Hadir. Semua ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan. Teman-teman ingin menambahkan? Ketika masih ada yang ingin ditanyakan? Alvinda? Yes. Jawab ya, jawab dong. Reni masih ada? Reza masih ada? Halo? Halo? Ada? Kira-kira tambahan? Halo? Saya dengar? Dari saya cukup, Pak. Oke. Nah, dari Cantika? Dari Alvinda? Cukup, Pak. Dari Reni? Tambahan kira-kira atau masukan-masukan yang mungkin ingin mengetahui lebih jauh? Ada? Ren? Sudah cukup, Pak. Kevin? Cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada, sudah cukup. Kayaknya sudah ada.